Bisa sampai lambaikan tangannya, katakan shalom. Bisa kasih salam kanan kirinya, depan belakangnya. Bagikan damai sejahtera itu, katakan shalom. Happy Sunday, bagikan senyummu yang terbaik buat saudara-saudaramu. Haleluya. Untuk yang di rumah yang melihat secara online, shalom, welcome home. Kita mau sama-sama ibadah. Kita sama-sama meninggikan, memuji, memuliakan nama Tuhan di NIC Church. Mari kita siapkan hati kita bawa yang terbaik buat Tuhan. Oh haleluya. Hari ini dengan seperti luar biasanya, kita akan dilayani oleh NIC Church. Bisa beli polos buat teman-teman kita yuk, pelayan-pelayan Tuhan. NIC Worship akan melayani kita, membawa kita untuk menyembah Tuhan sama-sama. Dan hari ini juga kita akan dilayani oleh Pak Pendeta Ramli. Biar apa yang jadi isi hatinya Tuhan tersampaikan melalui hambanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sucikan, kuduskan, layakkan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak Tuhan. Biar kami bisa bawa yang terbaik. Biar kami bisa menyenangkan hati-Mu. Ini segala-galanya kami taruh di mezbah-Mu. Biar Tuhan disenangkan, biar nama-Mu ditinggikan. Biar hari ini hanya yang jadi perkara-Mu saja yang jadi Tuhan. Biar apa yang jadi keinginan-Mu yang terlaksana. Ini kami persembahkan semua untuk kesenangan-Mu. Berkaryalah sebebas-bebasnya, bekerjalah sebebas-bebasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bisa beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom, yang bersuka cita mari bangkit berdiri saudara. Kita semua percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini, katakan amin. Siap untuk dilawat Roh Kudus dengan luar biasa. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan, katakan haleluya. Mari saudara dengan segenap hati. Roh Kudus curah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Mau lebih lagi memuji Tuhan, katakan amin. Yes. Mari bebaskan roh kita saudara. Mari terima lawatan yang banyak pagi hari ini. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Mari kita minta Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Amin kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana tercurah, tercurah kuasa-Mu. Nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Mari kita berlari sampai akhir saudara. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Mari serukan tinggi namanya. Semua serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Semua mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana tercurah, tercurah kuasa-Mu. Nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana. Nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana tercurah, tercurah kuasa-Mu. Nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Mari bertepuk tangan di atas kepala saudara. Mari kita boleh rasakan Roh Kudus membakar setiap hati kita, memulihkan hidup kita. Katakan amin. Mari sama-sama kita mau nyatakan Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Sekali lagi nyatakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Semua mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana tercurah, tercurah kuasa-Mu. Nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Katakan haleluya. Kuasa keajaiban Tuhan boleh terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau Roh Kudus-Mu boleh tercurah bagi hidup kami, di dalam setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang menguatkan setiap kami. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Sungguh kami kagum memiliki Allah seperti Engkau. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal
kami membutuhkan Holy Spirit. Mampukan kami di dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala ketidakberdayaan kami. Allah Roh Kudus memampukan kami, menguatkan kami, menghibur setiap kami, memampukan kami menjalani hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need you more. I need more and more of you. Fill me, Holy Spirit, again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for come Holy Spirit, come Holy Spirit, fill in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Mari jemaat Tuhan, come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Holy Spirit, ya Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau Roh Kudus. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. We are longing for you, Holy Spirit. We are longing for you, Holy Spirit. Penuhi kami terus Tuhan. Penuhi kami terus Tuhan dengan roh-Mu yang baru. Api Roh Kudus-Mu membakar roh kami di tempat ini. Pimpin kami Tuhan. Biar roh-Mu bermanifestasi Tuhan atas kami di tempat ini. Usyara papa usyara dadadadada. Usyara dadadadada.
Roh Kudus terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau baik Tuhan, kau baik, kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak sama lagi Tuhan. Kami tidak sama lagi Tuhan, kau mengubah hidup kami menjadi baru. Menjadi kesukaan bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pengurapan-Mu ada di tempat ini. Terima kasih pengurapan-Mu yang akan menjamat setiap orang yang ada di tempat ini. Sehingga mereka Tuhan tidak sama lagi saat mereka pulang. Roh Kudus mengubah hidup mereka. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan karena kami berjalan dalam pimpinan Tuhan dan Tuhan yang memelihara hidup kami. Tuhan yang membaharui kekuatan kami sehingga kami dimampukan untuk terus kuat bertahan di dalam padang gurun, di dalam sekolah kehidupan yang harus kami alami. Kami sadar bahwa kami terbatas Tuhan, kami sadar itu. Untuk itu kami mau selalu melekat kepadamu, tinggal di dalam-Mu selamanya, supaya hidup kami boleh disegarkan setiap hari dan kami boleh menerima kepercayaan-Mu untuk kami diberkati. Pokok-pokok doa, kami berdoa buat anak-anak youth yang ada di NIC ini, di mana mereka akan memulai Tuhan membentuk sel group. Kami berdoa, berikan mereka keunitian, berikan mereka kesadaran bahwa mereka perlu memiliki komunitas yang sehat dan di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh lebih dekat lagi, boleh menyatukan hati mereka untuk mereka boleh bersama-sama lewat sel group ini menjangkau jiwa-jiwa. Kami berdoa Tuhan, biar ide-ide kreatif yang daripada Tuhan boleh dimunculkan atas hidup mereka. Dan kami berdoa, biar Tuhan Yesus, setiap anggota youth mereka boleh bergabung dan berpartisipasi di sel group ini. Dan kami percaya bahwa sel group ini akan menjadi besar, akan menjadi kuat, akan menjadi berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami berdoa supaya setiap Tuhan anak-anak muda youth yang ada Tuhan di sel group ini, mereka boleh menyerahkan hidup mereka, mempercayakan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Untuk masa depan, Engkau yang akan membuka masa depan bagi mereka. Untuk Tuhan hal-hal yang baru, untuk pekerjaan Engkau Tuhan yang memberkati hidup mereka. Orang-orang yang mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan pasti diberkati. Kami juga berdoa buat setiap jemaat NIC yang datang beribadah setiap minggunya di tempat ini. Biarlah mereka boleh memiliki kesetiaan, mau bertumbuh bersama, dan mereka taat, dan mereka menjadi dewasa rohani. Sehingga Tuhan pada saat menghadapi persoalan hidup, tantangan, ataupun banyak hal yang harus mereka hadapi, mereka Tuhan akan tenang, mereka tidak kecewa, mereka tidak putus asa, bahkan undur dari Tuhan. Justru sebaliknya, mereka tertanam di rumah Tuhan, mereka berbuah-buah di NIC ini. Itu yang menjadi kerinduan kami dan doa kami untuk jemaat NIC di tempat ini. Terima kasih Tuhan sudah menjaga gereja kami NIC ini dan memimpin gereja kami ini kepada arah yang Tuhan mau. Ini waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan Pastor Ramli Panggabean.
Biar isi hatimu. Bukakan Tuhan yang baru bagi kami. Bukakan rahasia yang baru bagi kami. Sehingga kami boleh diperkaya akan firman-Mu, akan jalan-jalan-Mu. Dan kami boleh mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hati kami juga boleh menjadi tanah yang subur. Untuk firman-Mu bertumbuh, berakar dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kembali kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and Kami merindukan Engkau Roh Kudus. Lebih dan lebih lagi. Sebab di dunia ini Engkaulah yang membimbing kami, yang memimpin kami, yang memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mampu untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu agar setiap kata kalimat yang disampaikannya adalah benar isi hati-Mu. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan apapun yang mencoba mencuri kebenaran firman Tuhan ini kami tolak, kami patahkan kuasanya. Dalam nama Yesus kami ikat Engkau di dalam nama Yesus. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh mengerti apa yang kami baca dan dengarkan. Hikmat pewahyuan dari surga mengalir atas hamba-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengarkan firman-Mu. Umat Tuhan yang percaya katakan, amin. Shalom. Hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Sebenarnya pencurahan Roh Kudus itu, saudara, sudah ada ketika 2000 tahun yang lalu. Pertama kali murid-murid Yesus berkumpul di upper room. Ya, ada yang sudah pernah ke upper room itu? Haleluya. Haleluya. Ya. Ketika itu berkumpul dan mereka berdoa selama 10 hari itu menantikan janji Bapa. Janji Bapa itu maksudnya kan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem untuk menanti janji Bapa. 10 hari mereka menantikan itu, saudara. Baru turunlah Roh Kudus
membaptis mereka, memenuhi mereka, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itu ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4, saudara. Kalau boleh kita baca bersama, ya. Ya, kita baca 1, 2, ya. Kisah 1 ayat 2 sampai dengan 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu, Pentakosta yang mana di sini? Ini dua pengertian Pentakosta di sini. Pentakosta orang Kristen dan Pentakosta orang Yahudi, ya. Orang Yahudi ini Pentakosta orang Yahudi nih yang di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 1 ini, ya. Ketika tiba hari Pentakosta, ya, itu hari raya panen mereka. Jadi setiap tahun mereka tuh pada hari raya Pentakosta itu, ya, bawa hasil panen mereka ke Yerusalem, ke Bait Allah itu, saudara. Mereka berkumpul di sana. Nah, kemudian kalau orang yang percaya Yesus waktu itu berkumpul di upper room itu, ya, dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api serta nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Pentakosta untuk orang Kristen itu pada hari turunnya Roh Kudus itu 50 hari, ya. Hari ke-50. Penta itu 5, ya, Pentakosta. Tapi ada banyak orang yang mengatakan Pantekosta, itu salah, saudara. Tapi ada gereja yang namanya Pantekosta, ya. Nah, itu sebenarnya mereka juga mengatakan itu salah. Tapi karena susahnya izin gereja, kalau diubah lagi Pentakosta, itu nanti akan susah minta izinnya gitu, saudara. Jadi tetap aja biarin aja Pantekosta gitu. Nah, kalau Pentakosta kita ini orang percaya dihitung 50-nya itu dari mana? Dari kebangkitan Yesus, ya, kebangkitan Yesus dari kubur, dari antara orang mati. Dihitung dari kebangkitan Yesus. Nah, langsung slide 4 aja, ya. Tadi dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kalau kita sebenarnya orang Kristen, ya, orang Kristen yang percaya Yesus, ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Roh Kudus itu sudah ada pada kita. Biar saudara tahu bedanya baptisan Roh Kudus dengan dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kita harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kalau saudara tahu bahwa di kita itu selalu sudah ada Roh Kudus, itu dikatakan di Efesus 1 ayat, ya, kita lihat di Efesus 1 ayat 13. Kita baca 1-2, ya. Di dalam Dia
Kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya kan? Ketika kamu percaya, kita dimeteraikan dengan Rohnya. Saudara, saya katakan kalau tidak ada Roh Kudus di dalam dirimu, saudara nggak bisa percaya kepada Yesus. Tidak akan bisa. Kita ini bisa percaya karena Roh Kudus itu yang menarik kita. Amin, saudara. Nah, sekarang siapakah Roh Kudus itu? Coba ditampilkan. Siapakah Roh Kudus itu? Saudara, sebenarnya Roh Kudus itu adalah pribadi Allah ketika. Amin, saudara. Pribadi Allah. Dia adalah Allah, saudara. Allah. Tetapi dia berperan, ya. Allah yang berperan. Kalau kita buka Kisah Para Rasul 13, ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 12. Di situ kita bisa lihat bagaimana orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus itu, apa perannya di dalam hidup kita? Kita lihat, saudara. Di sana dikatakan, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Di situ ada kata-kata disuruh. Sebenarnya, coba kembali ke slide sebelumnya. Sebenarnya itu adalah termasuk dalam membimbing, menuntun, ya kan? Dalam membimbing ini, menuntun kita, mengatur apa yang harus kita lakukan. Nah, itu. Jadi di membimbing ini, pertama itu perannya itu membimbing, menuntun, mengatur, menyuruh. Kan kalau menyuruh itu, jadi Allah yang menyuruh kita itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus sekarang yang menuntun saya untuk berbicara, menyampaikan firman di sini. Dia yang menuntun saya. Tanpa Dia saya tidak akan bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Nah, itu yang pertama, menyuruh. Dengan cara apa? Dia berkata-kata, ya kan? Berkata, dia kadang-kadang Roh Kudus itu dengan berkata-kata menyampaikan sikapnya kepada kita. Berkata. Ramli gitu kan. Di sini ada, di hati ini ada. Dia berkata-kata, dia menyuruh. Tapi saudara jangan salah mendengarkan suara Roh Kudus ya. Kadang-kadang suara setan dibilang suara Roh Kudus. Ada tuh sudah pendoa dia, saudara. Sudah pendoa. Tetapi nyatanya, saudara, dia tuh mendengarkan suara iblis. Pendoa ada pernah mengatakan bahwa saya itu akan jadi suaminya. Ya itu, saya akan jadi suaminya katanya. Itu bukan Roh Kudus, itu Roh Kuda itu yang ngomong. Saya bilang begitu. Iyalah, orang saya sudah punya istri, iya kan? Gak mungkin lah. Ini ya, kalau saudara mau tahu itu Roh Kudus apa enggak, cek apakah yang disuruhnya itu bertentangan dengan firman atau tidak. Kalau bertentangan itu bukan dari Roh Kudus, saudara. Ya, itu bukan dari Roh Kudus. Kalau bertentangan dengan firman, dia katakan saya mau jadi suaminya. Terus teman-teman saya bilang sama dia, apaan katanya? Itu istrinya ada. Ya 3 bulan lagi mau mati itu katanya. Ini istri saya sampai sekarang masih hidup berapa tahun. Iya kan? Itu bukan dari Roh Kudus. Mungkin itu dari kata hatinya. Jadi ada seperti itu, saudara. Makanya saudara mendengarkan suara Roh Kudus itu hati-hati. Dia memang menuntun kita, ya, membimbing kita, menyuruh kita apa yang harus kita lakukan. Kalau saudara ada sesuatu yang mungkin saudara ragu apa yang harus saudara lakukan, misalnya aku punya utang, jangan terus langsung, oh aku harus jual rumah untuk bayar utang. Belum tentu, saudara. Tanya dulu Roh Kudus,
Roh Kudus, gimana aku menyelesaikan utangnya? Apa aku harus jual aset apa enggak? Gimana? Apa yang harus aku lakukan? Harus gitu. Sering itu orang datang pada saya kan, Pak, doakan saya, katanya, altar call, doakan saya punya utang dan saya mau jual rumah saya. Saya mau jual rumah saya. Udah doa sama Roh Kudus, udah doa sama Tuhan? Belum. Tanya Roh Kudus dulu ya. Kalau kamu, mana tahu kamu nggak perlu jual itu, mungkin ada dari yang lain, Tuhan kasih, saya bilang begitu. Oh iya Pak. Gitu, harus begitu. Jadi Roh Kudus itu dia yang menuntun kita, membimbing kita. Amin saudara. Yang kedua, Roh Kudus adalah Roh Allah yang memberikan keberanian kepada kita. Coba ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10. Dikatakan di sini. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Kalau kita baca dari ayat 8 aja lah ya. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus yang juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Apa yang kita ambil di sini? Itu Elimas itu, tukang sihir itu ya. Dia dikatakan Bar Yesus juga kalau kita baca semuanya tadi. Sayang nggak kita baca ya. Bar Yesus, dia Bar Yesus. Tapi dalam bahasa Yunani dia namanya Elimas, tukang sihir. Kemudian itu temannya gubernur ya, temannya gubernur. Bayangkan saudara tuh temannya gubernur, dia datang ke rumah itu karena gubernur itu sebenarnya mengundang Saulus ke sana adalah untuk mendengarkan firman Tuhan kan. Tetapi ini Elimas ini menghalang-halangi dia, membelokkan jalan Tuhan gitu. Akhirnya Paulus dikatakan di sini. Tetapi Saulus yang disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia katanya dan berkata, "Hai anak iblis." Berani sekali dia mengatakan, "Hai anak iblis." Coba saudara ya, saudara diundang sama Kang Dedi ya ke rumahnya. "Tolonglah aku mau dengarkan firman Tuhan," gitu ya. Tapi di situ ada teman-temannya yang yang mau membelokkan supaya udahlah nggak usah dengerin itu gitu. Berani nggak ngomong-ngomong sama teman Pak Dedi itu? "Hai anak iblis." Berani? Tapi karena Saulus ini penuh dengan Roh Kudus, dia berani sekali. Berani. Dia mengatakan, "Hai anak iblis." Jadi sebenarnya Roh Kudus itu adalah Roh Allah ya. Allah yang memberikan kita keberanian. Saudara kalau mau bersaksi, mau ngapa-ngapain aja, mau melayani atau menyaksikan Yesus adalah Tuhan gitu. Itu kalau kita bisa menyampaikan itu dengan baik, kita berani, itu karena Roh Kudus saudara. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, dikatakan, "Kamu tunggu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi." Diperlengkapi dengan apa? Ini Roh Kudus ini. Baru nanti engkau menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi Roh Kudus itu gunanya untuk apa? Untuk kita menjadi berani bersaksi, menyampaikan, menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Jadi saudara jangan pernah takut kalau mau melayani atau mau bersaksi kepada orang yang belum tahu, belum kenal Yesus. Ya, saudara nggak perlu takut menyatakan itu. Pasti Roh Kudus nanti membimbing kita apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyampaikan itu. Tapi yang penting saudara jangan pernah takut untuk menyampaikan itu. Amin saudara, amin. Ya. Sekarang
slide yang ke-7. Kita sekarang sudah tahu bahwa Roh Kudus itu perlu untuk kita. Ini belum ya? Yang tadi, yang ketiga belum lagi. Yang ketiga langsung. Yang ini. Tadi yang slide ke-6 itu. Bukan, slide ke-4. Ya, slide ke-4. Yang ketiga, Roh Kudus adalah Roh Allah yang memberikan kuasa. Ayat 11 kita lihat nanti. Di ayat 11 ya. Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Saudara, apa yang kita ambil dari sini? Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang memberikan kita kuasa. Bayangkan saudara, dia katakan engkau buta, jadi buta, amin. Saudara bisa berkata begitu, engkau sembuh. Keluar, kita katakan, keluar dia. Itu pekerjaan siapa? Roh Kudus. Jadi kita juga diberikan kuasa. Pertama tadi kita diberikan tuntunan, bimbingan. Yang kedua kita diberikan keberanian. Yang ketiga kita diberikan kuasa. Saudara, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Tapi banyak sekali kita ini sudah orang percaya, sudah terima Yesus, masih takut, masih tidak percaya bahwa dia punya kuasa. Seperti khotbah saya yang lalu, dia seperti apa? Elang diarami ayam. Banyak seperti itu, tidak tahu dia bahwa dia punya potensi dari Roh Kudus itu. Roh Kudus. Siapa yang mau menerima Roh Kudus? Ya, nanti saudara juga akan menerima kuasa. Saudara akan menerima kuasa. Banyak orang untuk melayani pelepasan aja susah banget gitu ya. Mereka takut-takut. Saudara nggak perlu takut, saudara punya kuasa. Dan mulut kita ini punya kuasa. Apa yang kita katakan, jadi. Makanya jangan pernah saudara mengutuki anakmu. Kalau engkau pernah mengutuki anakmu, wah jadi gembel lah kau nanti. Cabut itu perkataanmu, itu dia terikat dengan itu, bisa, dengan ucapan itu. Kau anak yang berhasil nanti ya. Kau anak orang, kau jadi kaya, kau jadi berhasil, punya usaha gitu. Kalau kata-kata gitu yang kita keluarkan untuk anak-anak kita, jadi seperti itu. Makanya jangan bikin nama-nama seperti kita membuat nama itu. Nama itu adalah doa kita juga, sama apa yang kita ucapkan. Berkuasa, kita berkuasa. Kalau kita bikin namanya si Torang, ya toranglah dia, teranglah dia, kan gitu. Jangan bikin anakmu yang enggak gitu. Harus betul-betul kita ini menjadi yang positif. Apa yang kita perkatakan positif. Karena kita ini punya kuasa. Nah, sekarang di Efesus. Saudara, kita ini diinginkan Tuhan supaya kita penuh Roh Kudus. Janganlah kamu mabuk anggur. Firman Tuhan berkata, Efesus 5 ayat 18 siapa itu? Kok nggak salah. Efesus 5 ayat 18, coba dibuka, dikatakan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan
roh. Jadi Tuhan menginginkan kita penuh dengan roh. Kita ini tadi sudah punya Roh Kudus, tetapi belum penuh. Ibarat kalau ini misalnya, ini penuh ini. Kalau segini ya setengah, itu belum penuh, saudara. Kita ini kalau penuh dengan Roh Kudus, penuh kuasa. Makanya kita harus dipenuhi dengan roh itu, Roh Kudus. Bahkan harus betul-betul bisa mengalir dari kita lagi. Roh itu keluar dari kita. Bahkan bisa mengurapi orang lain. Jadi kita harus penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Kalau kita nggak penuh dengan Roh Kudus, yang dominan siapa? Roh dunia kedagingan. Akan itu yang menguasai kita. Kalau orang mabuk, saudara, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Artinya kita dikuasai oleh anggur. Kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Jadi apa artinya kita penuh dengan Roh Kudus? Kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Makanya kita perlu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Siapa yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus nanti? Hari ini juga saudara. Kalau saudara, nah ini pertanyaan saya. Siapa yang mau? Kan saya katakan, kalau saudara mau dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Saudara, kalau kita lihat tadi Kisah Para Rasul 2 ayat 1, itu dikatakan ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 tadi itu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Artinya, kalau saudara mau dipenuhi dengan Roh Kudus, syaratnya pertama itu apa? Kita harus percaya. Hanya orang yang percaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini semuanya, ketika tiba di Pentakosta, semua orang percaya. Kalau saudara nggak percaya, ya enggak. Percaya apa dulu? Percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang harus perlu. Kalau saudara mau dipenuhi dengan Roh Kudus, percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Ada yang nggak percaya di sini? Kalau ada yang nggak percaya, jangan harapkan sekarang ini saudara akan diurapi dengan Roh Kudus, dipenuhi. Orang yang betul-betul mau diurapi atau dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang percaya. Yang slide ke-7 tadi, kembali. Slide ke-7. Bagaimana kita bisa menerima pencurahan Roh Kudus? Pertama harus percaya. Siapa yang percaya di sini? Banyak juga yang nggak percaya ya. Siapa yang percaya, angkat tanganmu? Haleluya. Percayalah kalau saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, kau bisa diurapi. Nah, bagaimana kita bisa menerima pencurahan Roh Kudus itu? Bagaimana kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus itu? Yang kedua, harus bertobat. Dibuka Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Kamu akan menerima Roh Kudus. Ya, harus bertobat. So, kalau saudara tidak bertobat, sama aja dengan begini nih. Kalau ini botol ini tadinya kosong, ya, di dalam ada batu-batu. Bisa penuh nggak ini dengan air? Nggak akan bisa. Penuh dengan air tapi
kotor gitu. Jadi saudara tuh harus betul-betul apa yang sampah-sampah yang ada di dirimu itu selama ini ya kedagingan, yaitu semua dosa-dosa atau keinginan-keinginan daging yang lainnya ya. Kalau yang di Galatia itu dosa percabulan, kekecewaan, akar pahit, iri hati, kesombongan, semua harus dibuang. Buang itu semua. Kalau mau bertobat, semua buang. Kalau saudara betul-betul mau diisi dengan Roh Kudus, ya saudara harus bertobat. Bertobat itu artinya berpaling dari dosa kepada kehidupan kekal, kepada Tuhan. Kalau saudara nggak mau bertobat, jangan harapkan saudara akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, banyak orang hanya untuk dijamah Tuhan aja. Kalau orang nggak bertobat, susah. Saya pernah dulu layani orang ya, kebetulan dia ABK ya, anak buah kapal. Dia katakan dia datang ke rumah saya, dia diminta dilayani karena dia mau cerai katanya. So, oh kamu mau cerai? Kalau kamu mau cerai jangan, bukan di sini tempatnya. Saya bilang pulang aja. Kalau mau dipulihkan boleh. Kita doa. Saya bilang gitu. Ya Pak, mau dipulihkan. Ya udah. Sudah tuh saya doakan, saya udah konseling, saya doakan. Akhirnya si cewek bisa terjamah. Ya terjamah. Tapi si cowok ini saya lihat waktu saya doain, waduh susah banget. Kenapa ya? Tapi langsung saya ngomong ini, kamu mau bertobat gak? Saya bilang begitu. Kamu bertobat gak? Dia diam. Kamu mau bertobat gak? Saya bilang gitu. Dia bilang gini, saya takut Pak katanya. Takut apa? Takut jatuh lagi. Nah ini intimidasi iblis. Kamu nanti lihat kamu nanti jatuh lagi, kamu jatuh lagi dalam dosa. Saya bilang itu intimidasi iblis. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam kamu, saya bilang gitu, kamu akan bisa melawan itu semua. Karena dia ABK kan, pasti wah susah juga nih melawan, nanti saya bisa jatuh lagi pikirnya. Enggak, kamu tidak akan jatuh. Kalau sudah didoakan sekarang, dipenuhi Roh Kudus, lihat, saya bilang begitu. Ya udah, ya mau Pak katanya. Ya oke Pak, saya mau bertobat. Hanya saya doakan, tahu saudara itu manifestasi, muntah-muntah semua langsung. Nah, makanya saya katakan hanya untuk dijamah Tuhan aja susah orang tidak bertobat. Susah. Ya, susah. Doamu tuh akan terhalang. Salah satu penghalang doa kita apa? Dosa kita. Amin saudara. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu dikatakan. Itu salah satu penghalang doa kita. Kalau kita masih ada menyimpan semua dosa-dosa, kejahatan di hati kita. Tapi kalau kita betul-betul mau bertobat, walaupun kita sekarang lagi berdosa, tapi kita mau bertobat, lihat saudara, pasti Tuhan menjamah. Walaupun kita masih kotor ini sekarang nih, masih kotor nih, tapi kita berjanji, aku mau bertobat, Tuhan pasti jamah. Amin. Tuhan pasti jamah. Pada saat itu juga engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika dipenuhi dengan Roh Kuduslah yang berkuasa atas dirimu. Kalau ada yang takut-takut saat ini saudara untuk bertobat, itu intimidasi iblis. Saya katakan, jangan takut. Banyak orang, aku nanti jatuh lagi. Enggak. Itu intimidasi iblis. Amin saudara, amin. Jangan takut untuk bertobat, amin. Kalau saudara sudah bertobat, lihat Roh Kudus itu yang memberikan saudara kekuatan untuk hidup kudus. Amin saudara. Tanpa Roh Kudus saudara tidak akan bisa hidup kudus. Yakinlah. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Waktu dia memberikan kuasa itu, kita akan menjadi kuat saudara. Ada banyak orang sekarang datang ke gereja hanya secara lahiriah saja, saudara. Kok nggak salah itu 2 Timotius 3:5 kok nggak salah itu.
2 Timotius 3 ayat 5. Dia mereka datang ke gereja hanya secara lahiriah saja, bukan secara roh. Padahal kita itu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu nantinya sikapnya di luar, ya, sikap dalam kehidupannya, keadaan hidupnya seperti itu. Ya. Kalau dia ke gereja hanya secara lahiriah saya datang ke gereja, terus rajin pun engkau ke gereja kalau hanya secara lahiriah bukan karena Roh Kudus. Lihat saudara itu akan duniawi terus, kedagingan terus yang saudara lakukan. Makanya peranan Roh Kudus ini penting sekali. Rindukan dia. Betul. Pokoknya aku mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara kalau berdoa gitu, Tuhan, Roh Kudus penuhi aku. Itu nanti kuasanya akan nyata. Saya gitu juga. Saya katakan penuhi aku Roh Kudus. Waktu saya katakan penuhi aku Roh Kudus, itu bisa mual saya. Berarti masih ada yang kedagingan itu masih ada di dalam. Itu bisa keluar, saudara. Wah, peranan Roh Kudus itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Makanya saudara tuh harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Amin. Nah, kemudian saudara, yang ketiga kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Semua bertekun dengan sehati dalam doa. Ini apa artinya kalau kita lihat? Ini kelihatan mereka itu selama 10 hari saudara berdoa itu artinya sungguh-sungguh. Berarti mereka ada kerinduan untuk betul-betul janji Bapa itu digenapi dalam hidup mereka. Amin, saudara. Jadi yang ketiga itu, ya, saudara, bagaimana saudara bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Harus ada kehausan, harus ada kerinduan. Amin, saudara. Kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Salah satu buktinya ini, mereka menunggu dengan setia, ya. Mereka berdoa, bertekun itu salah satu kesungguhan loh. Harus sungguh-sungguh. Saudara jangan main-main. Ada orang gini, Roh Kudus urapi aku, penuhi aku. Bentar lagi pergi jalan-jalan. Apaan? Kalau saudara mau betul-betul dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, ya, duduk, diam, masuk dalam kamar, fokus dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, itu sungguh-sungguh. Jadi kita nggak bisa asal-asalan aja, saudara. Kalau yang sungguh-sungguh itu seperti itu, percaya, ya, sungguh-sungguh. Kalau dalam coba dibuka Matius 7, Yohanes 7 ya. Yohanes 7 ayat 14. Bukan Yohanes 7 ayat 37. Itu harus ada, kalau barang siapa haus dikatakan di situ. Yohanes 7 ayat 37. 38 ya. Dikatakan, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Di ayat 38-nya apa? Sekira-kira. Ini, jadi siapa yang haus? Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi ketika kita haus, kita dikasih minum, ya. Maksudnya kita ketika haus akan Roh Kudus, kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Nanti kita akan bisa mengalir dari dalam kita aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus itu. Amin, saudara. Amin. Nah, jadi saudara harus ada kehausan.
Saudara kira-kira rindu nggak dipenuhi dengan Roh Kudus? Amin. Kalau saudara betul-betul rindu dipenuhi dengan Roh Kudus, lihat kita kuasanya sebentar lagi. Nah, yang terakhir, bagaimana saudara bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Buka Lukas 11 ayat 13. Dikatakan Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya kita harus minta. Saudara harus minta. Dikatakan kalau kita minta akan diberi. Ketuklah maka kamu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Tapi minta kepada Roh Kudus, minta kepada Bapa supaya rohnya itu memenuhimu. Minta Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Amin saudara. Dan yang terbaik sebenarnya apa? Kalau dikatakan kalau Bapamu yang di bumi ini tahu memberikan yang terbaik kepada anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Yang terbaik loh. Jadi sebenarnya yang terbaik yang kita minta kepada Bapa adalah Roh Kudus. Tidak ada yang lebih baik daripada Roh Kudus. Minta kekayaan, lebih baik Roh Kudus kau minta daripada kekayaan. Amin. Minta apa lagi? Ya, yang paling baik itu kau minta adalah Roh Kudus. Sebab Roh Kudus nanti yang memimpinmu, menuntunmu dalam berlaku, dalam melakukan sesuatu. Jadi hal yang terbaik dari Tuhan itu adalah Roh Kudus. Demikian firman Tuhan pada kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Haleluya. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Saudara mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau bertobat sungguh-sungguh. Dan juga engkau haus akan Roh Kudus.
kau ada kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, katakan kepadanya, Tuhan, aku rindu, aku haus, aku supaya dipenuhi dengan Roh. Taruhkan tanganmu di dadamu, tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kanan ke atas. Saya mau berdoa untuk saudara. Sekarang engkau juga meminta kepada Tuhan, kepada Bapa, supaya Rohnya itu dicurahkan kepadamu dan memenuhimu. Bapa, engkau melihat saat ini tangan-tangan yang terang, yang menaruhkan tangannya di dadanya Tuhan. Tuhan, tolong kau penuhi mereka dengan Roh. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka semua. Jamah. Haleluya. Mari sembah dia. Haleluya. 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 Oh. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya Roh Kudus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Terima kasih Allah Roh Kudus yang boleh memenuhi setiap hati kami yang rindu. Kami mengucap syukur Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom NIC Family, selamat datang di NIC. Kami senang sekali bisa menyambut kamu di tempat ini. Kalau kamu belum punya gereja lokal, yuk jadikan NIC sebagai rumah rohanimu. Di sini kita bertumbuh bareng, saling menguatkan dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Sunday service kita mulai pada pukul 9.30 dan 11.30 pagi. Yuk ajak keluarga, teman, dan siapapun yang kamu sayangi karena ada tempat untuk semua orang di sini. Walau tengah minggu pun kita tetap butuh asupan rohani, betul? Ibadah tengah minggu diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Jangan sampai ketinggalan, waktunya tetap recharge iman di tengah kesibukan. Untuk kamu yang masih SMA, kuliah, atau profesional muda, waktunya kumpul bareng komunitas seru yang cinta Tuhan dan gak ketinggalan zaman. Setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall. Yuk datang bawa teman dan rasain keseruannya memuji menyembah Tuhan bersama di NIC Youth. Buat para wanita hebat di Bekasi, ini waktunya connect bareng komunitas wanita yang penuh kasih. Ibadah Wings setiap minggu kedua dan keempat setiap bulan diadakan jam 2 siang. Let's grow stronger together in God's love. Di NIC juga ada konseling pelepasan setiap minggu kedua dan minggu keempat pada jam 2 sampai jam 4 sore. Bisa langsung mendaftar lewat admin NIC atau volunteer NIC.
Saudara punya kerinduan untuk melayani? Kami buka kesempatan melayani di berbagai bidang seperti multimedia, kids church, pendoa, pemain musik. Boleh langsung aja mampir ke Guest Lounge di lobby. Tanya-tanya boleh banget. Sekian Weekly News dari kami. Terima kasih sudah jadi bagian dari keluarga besar NIC. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah berikutnya. Aku dulu mikir harus jadi versi terbaik biar orang menerima aku. Sembunyiin rasa sedih, pura-pura kuat, lalu pasang senyum. Tapi ternyata Tuhan gak minta semua itu. Dia gak nunggu aku sempurna. Dia terima aku dengan semua luka, bahkan kekacauan. Itu pertama kalinya aku merasa dicintai. Bukan karena pencapaian, tapi karena siapa aku sebenarnya. Puji Tuhan, bisa lambaikan tangannya yang merasa diberkati pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Ramli Panggabean buat isi hatinya Tuhan yang sudah disampaikan bagi setiap kami. Kita kasih aplaus tuh yuk buat Pak Pendeta Ramli. Terima kasih buat isi hatinya Tuhan. Biar apa yang Tuhan sampaikan hari ini, biar Roh Kudus terus bekerja, berkarya apa ya, setiap hidup kita, setiap langkah yang kita lakukan. Oke. Untuk saat ini saya yang paling suka, siapa yang baru pertama kali hadir di tempat ini bisa lambaikan tangannya. Oh ada, selamat datang Bapak Ibu. Welcome home. Bila belum ada gereja lokal, kami sangat senang undang Bapak Ibu untuk bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Nanti setelah ini jangan langsung pulang, nanti kita bisa bincang-bincang dengan para pengerja NIC di tempat ini, di guest lounge di depan. Haleluya. Izinkan saya menyampaikan pengumuman yang sudah divideokan dan ini saya mau menegaskan kembali. Seperti luar biasanya, NIC di hari Minggu akan mengadakan 2 kali ibadah. Di ibadah pertama jam 9.30, ibadah kedua 11.30, dan keduanya selalu disertai dengan kids church. Ada kalau misalnya Bapak Ibu masuk, ada di sebelah kanan kalau Bapak Ibu hadap dalam. Oke, dan ibadah youth jam 3 sore, mana suaranya anak youth? Jangan lupa hari ini juga ada seperti temanya tadi buat teman-teman youth atau buat Bapak Ibu yang punya kenalan anak-anak muda bisa diundang. Kita semua terima anak-anak teman-teman sama saya sampai belibet nih. Teman-teman semua anak-anak youth, kita mau terima ya, baik yang nonton secara online, kita terima kalian apa adanya, tapi kita nggak mau jadi apa adanya. Biar kita bertumbuh bersama di tempat ini. Amin. Oke, lalu ibadah kaum wanita NIC Wings. Wah, ini juga luar biasa nih, wanita-wanita hebat di Bekasi. Diadakan setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, jam 2 sore. Nah, minggu ini ada di tanggal 12 Juni. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin konseling dan didoakan dan bila ingin mengadakan pelepasan juga, itu ada di minggu kedua dan minggu keempat jam 2 sore di tempat ini juga. Dan ibadah tengah minggu hari Kamis depan tanggal 12 Juni pukul 7 malam di tempat ini kita akan dilayani oleh Pendeta Edwin Yahya. Bagi Bapak Ibu yang bisa datang di jam 7 sore atau ada kenalan-kenalan yang gak bisa datang di hari Minggu dan kebetulan
kerja di hari Minggu bisa diundang, bisa diinfokan untuk ibadah tengah minggu jam 7 sore di tempat ini 12 Juli. Dan NIC juga mengadakan cell group biar kita bertumbuh bersama di cell group. Cell group ada di Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Utara dan Selatan. Dan bila Bapak Ibu ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa tanya volunteer-volunteer yang ada di depan. Nah ini dia, bagi Bapak Ibu yang rindu melayani di tempat ini, kami sangat terbuka. Nanti di guest lounge atau bisa bicara atau bisa tanya-tanya oleh di pengerja tempat ini. Kami sangat rindu Bapak Ibu untuk bergabung melayani. Kita semua bertumbuh bersama di tempat ini. Bahkan bagi ada yang memiliki talenta-talenta di depan sini, kami tidak akan pernah merasa tersaingi atau job kami diambil atau apapun. Kami sangat senang untuk Bapak Ibu siapapun untuk melayani di tempat ini. Biar kita senangin hati Tuhan sama-sama. Mari kita daftar sama-sama, melayani sama-sama. Baik, demikian pengumuman dari saya. Terima kasih dan kita siapkan persembahan kita. Kita mau bawa sama Tuhan. Saya undang NIC Worship untuk naik ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saatnya kita mau memberikan yang terbaik, kita menabur. Kita mau memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari siapkan persembahan dengan amplop yang ada di hadapan Bapak Ibu yang boleh ditaruh dalam box di belakang di saat kita keluar nanti. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayanganku semuanya. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayanganku semuanya, selamanya. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Belajar sesuatu pagi hari ini. Siapa di sini yang dalam hidupnya memiliki Roh Kudus? Siapa di sini yang dalam hidupnya memiliki Roh Kudus? Ada yang ngaku? Enggak ada yang ngaku ya. Enggak boleh ya. Roh Kudus boleh, Roh Kudus enggak boleh ya. Oke, hari ini kita belajar dari hambanya Bapak Pendeta Ramli Panggabean. Ya, yang pertama, Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang membimbing kita. Yang kedua, Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang memberikan keberanian. Yang ketiga, Roh Kudus adalah Roh Allah yang memberikan kuasa. Nah, kita tahu bahwa dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita sangat butuh Roh Kudus. Apa tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Tanda dipenuhi Roh Kudus adalah kita memiliki buah-buah roh. Ya, kita tahu dalam Galatia 5, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah itu harus muncul di dalam hidup kita. Itu tanda kita dipenuhi Roh Kudus. Saya bisa kasih satu ilustrasi sejenak. Bapak Ibu tahu internet ya, internet. Kalau kita pasang satu router atau pemancar di rumah kita lah, anggap ya satu provider akan memancarkan. Itu artinya ada sesuatu yang ditangkap. Ya, kita menerima satu sinyal frekuensi. Tetapi nggak semua frekuensi itu
kecepatannya stabil. Nggak semua frekuensi itu bandwidth-nya tinggi. Nah, kita sudah terima frekuensi, tapi kita harus penuhi bandwidth-nya. Artinya Bapak Ibu Saudara harus bisa membedakan antara pencurahan Roh Kudus dan pengurapan. Pencurahan Roh Kudus untuk mereka yang belum pernah menerima Roh Kudus. Makanya kalau ada hamba Tuhan di mimbar, terima. Itu buat mereka yang belum terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Tapi kalau hamba Tuhan itu bicara penuhi. Buat kita yang sudah terima Roh Kudus, ambil supaya penuh. Tadi Bapak Pendeta Ramli bilang bahwa kita harus penuh. Kasih kita penuh. Ya. Sukacita kita penuh, damai sejahtera kita penuh, kesabaran kita penuh, kemurahan kita penuh, kebaikan kita penuh, kesetiaan kita penuh, kelemah lembutan kita penuh, penguasaan diri kita penuh. Bapak Ibu Saudara bisa menilai sendiri kita lemahnya di mana. Minta supaya kita dipenuhi. Jangan mendukakan Roh Kudus pada saat pencurahan Roh Kudus kita minta lagi Roh Kudus. Padahal kita sudah terima Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara aja yang hidupnya nggak benar, ngerasa Roh Kudus nggak hadir. Itu mendukakan Roh Kudus. Mungkin Roh Kudus akan bertanya, jadi selama ini lu nggak ngerasa toh gue hadir di hidup lu? Kok lu minta lagi Roh Kudus? Pada saat Bapak Ibu Saudara lahir baru, terima Yesus, disitulah Roh Kudus tercurah. Nah masalahnya dalam kehidupan kita harus minta kita dipenuhi. Terus dipenuhi. Pada saat ada pengurapan, minta supaya kita dipenuhi. Bukan minta lagi untuk kita dicurahkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus kita sudah terima. Jadi pencurahan Roh Kudus adalah buat mereka yang belum pernah terima Roh Kudus. Tapi pada saat Bapak Ibu Saudara sudah terima, minta untuk dipenuhi. Ya, jadi bedanya seperti itu. Kalau kita sudah punya wifi di rumah, udah punya internet, kalau kecepatannya kurang, minta dinaikin bandwidth-nya. Kuotanya minta dinaikin. Supaya apa? Uploadnya kenceng, downloadnya kenceng. Dapat dari Tuhannya kenceng, jadi berkatnya juga kenceng. Kita terima kuasanya gede, nguarin kuasanya juga gede. Itulah naikin bandwidth. Itulah namanya dipenuhi. Kuasanya dapat besar, kita memberkati orang pun dengan kuasa yang besar. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara mengerti tentang Pentakosta ini. Ya. Oke, itu aja tambahan dari saya. Belajar sesuatu lagi pagi hari ini. Ya, buat yang baru pertama kali hadir, welcome home. Senang bisa kita sama-sama beribadah di tempat ini. Seperti yang kita ketahui di NIC kita tidak mengedarkan kantong persembahan. Seperti biasanya saya akan membacakan prinsip persembahan di NIC ini. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk menjadi berkat. NIC sebagai gereja juga didirikan untuk menjadi berkat. NIC dibangun bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi. Bahkan tidak satu rupiah pun diambil untuk keperluan yang bukan untuk pelayanan. Kita percaya bahwa NIC merupakan bagian dari kerajaan Allah. Dan kita tahu bahwa kerajaan Allah tidak pernah kekurangan. Artinya jika NIC mengajarkan jemaat untuk menabur, itu bukan karena kerajaan Allah kekurangan atau NIC kekurangan. Tapi karena NIC mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah dan ingin agar jemaat NIC diberkati. Karena Alkitab mencatat, mereka yang tidak menabur, mereka juga tidak akan menuai. Dan mereka yang menabur, mereka sendiri juga yang akan menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak akan menuai banyak juga, kata Alkitab. Kita harus mengerti bahwa persembahan kita itu penting di mata Tuhan. Sebab dari persembahan kita ini, kehidupan orang lain akan diubahkan. Dan Injil Kerajaan Allah dapat diberitakan lebih luas lagi. Sehingga semakin banyak orang akan diselamatkan. Itulah pentingnya persembahan kita di mata Tuhan. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang sudah menyiapkan persembahan, baik itu berupa amplop digital, mungkin itu persembahan syukur atau mengembalikan perpuluhan, saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat yang rindu memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah apa yang mereka tabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Bahkan janji Tuhan, sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, jalan mereka akan terus naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Bahkan kemanapun mereka melangkah, mereka akan selalu beruntung. Hamba berdoa biarlah penggirikan mereka akan penuh dengan gandum. Dan tempat
pemerasan mereka akan kelimpahan anggur dan minyak. Dan biarlah hidup mereka dijauhkan dari belalang-belalang yang ingin menggerogoti hasil pekerjaan mereka. Hamba berdoa biarlah umatmu ini selalu unggul dalam bidang mereka masing-masing. Mereka akan dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang terhormat, orang-orang berhasil. Bahkan promosi demi promosi datang dalam kehidupan mereka. Mereka selalu aman, tidak celaka, tidak sakit-sakitan. Rasa takut dan khawatir tidak ada lagi pada mereka. Karena mereka sadar dan percaya mereka memiliki identitas sebagai anak-anak dari Allah yang Maha Tinggi. Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya dengan ajaib. Allah yang selalu berperang bagi setiap pergumulan mereka. Bahkan Allah yang memberikan mereka rumah di bumi dan di surga. Bapak Ibu Saudara boleh turunkan tangannya. Bapa di surga, sebentar jemaatmu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan menjalani keseharian mereka. Hamba berdoa biarlah dalam kehidupan mereka sehari-hari kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menaungi mereka. Bisnis mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, pelayanan mereka, semua diberkati Tuhan. Yang ada dalam masalah hutang piutang, biarlah belas kasihan Tuhan turun. Biarlah percepatan boleh terjadi. Tuhan berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Berdoa juga agar kesehatan mereka diberkati. Bahkan yang pagi ini mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Setiap mereka yang rindu memiliki anak, biarlah juga kandungan mereka diberkati Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Anak-anak mereka juga diberkati. Yang masih studi juga diberkati Tuhan. Yang membutuhkan jodoh diberkati dengan pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Dan bagi yang single parent, biarlah mereka dipelihara sempurna. Hatinya selalu penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Bahkan berkat selalu mengalir dalam hidupnya. Dan hidupnya selalu dicintai dan disayangi banyak orang. Dan bagi mereka yang mengalami keterikatan, biar Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dan mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa biarlah jemaat NIC menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan mereka bukan hanya sekedar diberkati, tapi mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan melalui kelimpahan mereka, mereka juga menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat pagi hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat